Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rizal dengan NIM 2018-210475. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat bisnis. Apa sih itu surat bisnis? Surat bisnis merupakan suatu surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Selanjutnya ada korespondensi bisnis. Yang dimaksud dengan korespondensi bisnis yaitu suatu kegiatan korespondensi antara suatu pihak dengan pihak yang lain, baik secara perorangan maupun lembaga yang berkaitan dengan dunia bisnis. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi surat bisnis. Meskipun teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu cepat dengan adanya telepon genggam, televisi, radio, telegraf, faksimiler, dan komputer, namun surat masih merupakan sarana penghubung atau komunikasi yang sangat penting bagi seorang, kelompok, maupun organisasi pemerintah dan bisnis. Fungsi dari surat bisnis yang pertama yaitu sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, misalnya surat permintaan informasi produk baru, surat penawaran produk baru, serta surat pemesanan produk. Yang selanjutnya, fungsi dari surat bisnis yaitu sebagai alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Di sini contohnya seperti surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama. Melalui surat bisnis yang dapat dipakai sebagai alat bukti historis, sehingga dapat dipakai untuk pengecekan kegiatan bisnis yang dilakukan pada masa lalu dan dapat dipakai sebagai bahan untuk memprediksi kegiatan bisnis di masa depan. Serta fungsi dari surat bisnis ini sebagai bukti sejarah atau historis, misalnya surat izin pendirian usaha, surat kapital usaha. Fungsi dari surat bisnis juga sebagai pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah kerja. Surat-surat tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Yang selanjutnya, fungsi dari surat bisnis yaitu sebagai media promosi bagi pengirim surat. Dalam perkembangannya surat, bisnis dapat juga digunakan oleh si pengirim surat untuk mempromosikan perusahaan termasuk produk yang dihasilkan. Contohnya itu sebagai surat perkenalan perusahaan, surat penawaran produk, dan surat pemberitahuan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Khurnisa dengan NIM 2018-210523. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai surat-surat, jenis-jenis surat. Yang pertama yaitu surat pribadi. Surat pribadi atau biasa disebut dengan personal letters adalah surat yang dibuat oleh seorang yang isinya menyangkut kepentingan atau hal-hal yang bersifat personal atau pribadi. Oleh karena bersifat pribadi, maka di sini jenis surat ini tidak memiliki format penulisan yang baku dan cenderung bersifat informal. Yang termasuk dalam kategori surat pribadi di sini adalah yang pertama ada surat cinta, surat undangan perkawinan, surat bela sungkawa, surat ucapan terima kasih, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya di sini ada surat dinas. Nah, surat dinas sendiri atau surat resmi ini surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan, tugas, dan kegiatan dinas instansi pemerintah. Nah, di sini karena bersifat dinas dan pastinya surat ini bersifat formal dan juga memiliki format penulisan yang baku yang dapat digunakan dalam kegiatan korespondensi suatu instansi tertentu. Suatu surat dinas juga merupakan salah satu alat komunikasi kedinasan yang sangat penting dalam kaitannya dengan pengelolaan administrasi seperti penyampaian berita tertulis yang berisikan pemberitahuan penjelasan permintaan, pernyataan pendapatan dari suatu instansi kepada instansi lainnya. Nah, di sini ada beberapa contoh dalam surat dinas, yaitu di sini ada surat pengumuman, surat edaran, surat pengantar tugas, surat nota, dan juga lain-lainnya. Dan yang selanjutnya adalah surat bisnis. Surat bisnis di sini juga disebut sebagai surat niaga. Surat niaga yaitu surat yang digunakan orang atau badan
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis seperti bidang usaha produksi. Di sini yang termasuk dalam usaha produksi yaitu terdapat perusahaan percetakan, perusahaan perusahaan farmasi, perusahaan mebel. Dan selanjutnya yaitu di dalam bidang perdagangan. Nah, di dalam bidang perdagangan sendiri ini ada perusahaan retail, perusahaan material bangunan. Dan yang terakhir adalah usaha jasa seperti perusahaan jasa konsultasi, perusahaan jasa angkutan, perusahaan asuransi, perusahaan perhotelan. Di sini bisnis memegang peranan penting dalam dunia luar seperti pihak ekstern organisasi perusahaan yang akan melakukan korespondensi atau surat menyurat, sehingga di sini dalam surat bisnis ini diperlukan seseorang yang profesional untuk dalam mengatur surat-surat ini. Dan yang terakhir yaitu ada surat sosial. Nah, surat sosial ini adalah surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagai kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Biasanya nih surat sosial ini berada pada lembaga-lembaga sosial seperti lembaga yayasan anak yatim piatu, lembaga yayasan anak cacat, lembaga yayasan panti jompo, dan lembaga-lembaga lainnya yang betul-betul memiliki misi sosial dan bukan berorientasi pada profit. Baik, yang selanjutnya ialah mengenai bagian-bagian dan bentuk surat. Di sini bagian-bagian surat ini terdapat berbagai macam, yaitu di sini ada kepala surat atau kop surat, tanggal surat, nomor lampiran dan perihal hal. Ada alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, nama jelas, penanda tangan, tembusan, dan inisial. Dan yang pertama yaitu ada kepala surat. Nah, di sini kepala surat berisikan tentang informasi mengenai perusahaan. Dan yang selanjutnya ialah tanggal surat. Tanggal surat yang digunakan ialah tanggal surat yang digunakan untuk meluncurkan surat tersebut atau mengetik surat tersebut. Nah, yang selanjutnya ada nomor lampiran dan perihal. Nah, nomor ini nomor surat yang akan dikeluarkan atau nomor surat yang sudah tertera, yang sudah diaturkan. Dan juga lampiran ini lampiran ada berapa lembar biasanya. Dan juga sedangkan perihal ini mengenai hal apa yang dibahas di dalam surat tersebut. Contohnya bila kita membahas lamaran kerja, maka tertulisnya di situ surat lamaran kerja. Dan selanjutnya ada alamat tujuan. Di sini alamat tujuan ialah alamat yang dituju oleh seorang penulis surat, seperti PT Jaya Indonesia di Jalan Soekarno-Hatta nomor 1, Bandung 40321. Dan selanjutnya salam pembuka. Dengan ini salam pembuka biasanya berisikan salam, selamat pagi, atau dengan hormat. Dan yang selanjutnya ada paragraf pembuka. Di sini paragraf pembuka berisikan oleh dengan bagaimana kepada siapa suratnya ditujukan dan dalam latar belakang apa. Dan yang selanjutnya paragraf isi. Di sini ialah isi surat. Misalkan isi surat mengenai undangan mengenai hadir ke dalam suatu rapat. Nah, maka dari itu dituliskan di situ apa saja yang akan dilakukan pada surat tersebut. Nah, yang selanjutnya ialah salam penutup. Salam penutup ini biasanya diberi kata terima kasih atau biasa digunakan salam. Tanda tangan, nama jelas penanda, dan tembusan dari inisial. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh surat bisnis. Berikut adalah contoh-contoh surat bisnis yang lazim kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti surat pemesanan, surat konfirmasi, dan surat pemberitahuan. Yang pertama, surat pemesanan. Surat pemesanan merupakan salah satu surat bisnis yang lazim dijumpai dalam dunia bisnis, baik dalam perusahaan yang bergerak dalam proses pengolahan, perdagangan, maupun jasa. Surat pemesanan adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain guna memenuhi kebutuhan mereka. Dalam penulisan
pemesanan perlu dicantumkan nama barang yang dipesan, jumlah barang yang dipesan, harga per unit yang dipesan, dan spesifikasi barang yang akan dipesan. Lalu ada surat konfirmasi. Pada dasarnya, untuk menginformasikan sesuatu kepada seseorang dapat melakukannya secara lisan, seperti melalui telepon atau surat elektronik. Surat konfirmasi adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, atau meyakinkan sesuatu. Dalam penulisan surat konfirmasi, pada paragraf awal perlu dijelaskan tentang latar belakang perlunya membuat konfirmasi ini. Selanjutnya, pada paragraf isi perlu dijelaskan secara rinci tentang apa yang akan dikonfirmasi. Selanjutnya ada surat pemberitahuan, yang mana surat pemberitahuan ini adalah surat yang dibuat oleh perorangan atau organisasi yang berisi pemberitahuan kepada pihak lain, baik perorangan ataupun organisasi. Misalnya, surat yang memberitahukan tentang pindah alamat kantor, perubahan nomor telepon, perubahan logo perusahaan, atau perubahan pimpinan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aneka bentuk amplop. Pengiriman surat-surat bisnis selalu dilengkapi dengan amplop, baik yang berukuran kecil, sedang maupun panjang. Amplop berfungsi sebagai salah satu cara menjaga kerahasiaan isi surat. Pengiriman surat beramplop yang baik, bersih, dan rapi akan memberikan kesan yang citra positif bagi penerima surat. Amplop dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya, ukurannya, dan penggunaannya. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Amplop dibedakan menjadi amplop biasa dan amplop berjendela. Lalu yang kedua, berdasarkan ukurannya. Amplop dibedakan menjadi amplop resmi, amplop kartu, amplop bisnis, amplop pendek, amplop panjang, dan amplop besar. Yang mana amplop besar ini dikategorikan menjadi amplop katalog, amplop mata berkait, dan amplop kancing bertali. Lalu yang ketiga, berdasarkan penggunaannya, amplop dibedakan menjadi amplop katalog, amplop mata berkait, dan amplop kancing bertali. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 2018-210075. Di sini saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja. Sebelumnya, apa sih surat lamaran kerja tersebut? Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi atau lembaga yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada perusahaan tertentu. Lalu, pendekatan apa saja yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja? Yang pertama, yaitu ada attention atau perhatian. Artinya, di mana pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja tersebut memiliki suatu yang bermanfaat bagi suatu lembaga atau perusahaan. Yang selanjutnya, yaitu ada interest atau menarik, yang artinya pemberi pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca. Selanjutnya ada desire atau hasrat, di mana yaitu pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh tentang penulis atau pelamar. Yang terakhir itu ada action atau tindakan, di mana di sini pelamar memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu terkait dengan harapan atau keinginan penulis atau pelamar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penulisan lamaran kerja. Dalam penulisan lamaran kerja itu terdapat beberapa paragraf. Yang pertama itu ada paragraf pembukaan, di mana berisi tentang rangkuman. Selanjutnya berisi tentang nama
yaitu nama atau identitas pelamar. Dan selanjutnya yaitu terdapat sumber publikasi, pertanyaan, dan cuplikan berita. Selanjutnya ada paragraf pertengahan, di mana dalam paragraf pertengahan terdapat pendidikan atau pendidikan yang dimiliki oleh seorang pelamar. Selanjutnya yaitu pengalaman kerja, yang biasanya pelamar tersebut telah berpengalaman atau telah memiliki pengalaman kerja di mana. Selanjutnya yaitu terdapat sikap, minat, aktivitas, dan kualitas yang mengidentitaskan seorang pelamar tersebut. Selanjutnya pada paragraf penutup, yaitu di sini biasanya berisi suatu harapan tindakan sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mungkin. Baik, di sini sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Kurunisa dengan NIM 2018-210523. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak saya, yaitu mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran kerja. Yang pertama, pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. Yang kedua, bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga, tunjukkan hal-hal yang positif. Yang keempat, usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Yang kelima, tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Dan terakhir ialah tekankanlah hal-hal yang membedakan surat pelamar dengan lainnya. Dengan hal ini, dalam menulis surat pelamaran harus benar-benar diperhatikan agar dalam penulisan surat penawar ini bisa menunjukkan bahwa diri kita ini cocok dan juga pantas untuk berada di perusahaan tersebut, sehingga poin-poin tersebut, poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi merupakan hal-hal yang sudah merangkum dalam yang ingin dituliskan oleh seorang pelamar. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai hal-hal yang harus dihindari. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menuliskan surat lamaran agar surat lamaran kita ini diterima oleh suatu perusahaan. Maka kita juga harus mengerti apa saja hal-hal yang harus dihindari dalam menulis surat lamaran. Yang pertama yaitu jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan. Yang kedua, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Yang ketiga, jangan mengatakan bahwa Anda menerima pekerjaan apa saja. Yang keempat, hindari kata-kata yang berlebihan. Yang kelima, jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Yang keenam, hindari untuk mempermasalahkan gaji kecuali jika ditanya pada saat wawancara kerja. Dan yang terakhir ialah jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi. Nah, yang ditekankan ini adalah kita harus bisa menata dan juga percaya kepada diri sendiri, tidak melebih-melebihkan suatu hal yang ada, karena hal tersebut akan dipertanyakan ketika kita akan melakukan wawancara. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat surat lamaran kerja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, surat lamaran harus impresif, yang mana surat lamaran ini hendaknya memunculkan kesan simpatik. Intinya, uraikan jati diri secara menarik. Yang kedua, surat lamaran harus menarik minat calon atasan, yang mana buatlah surat lamaran kerja yang ketika orang mulai membacanya akan merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, seperti apakah cerita kita. Ingat, kesan pertama itulah sangat penting. Yang ketiga, sebutkan kualifikasi yang diraih dalam surat lamaran. Prestasi pendidikan dan pengalaman kerja harus disebutkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa kita memiliki prestasi dan pengalaman yang patut dipertimbangkan. Lalu yang keempat, gunakan bahasa yang enak dibaca, ringkas dan padat. Gunakan bahasa yang sederhana dan ringkas. Kita mempunyai kesempatan lain untuk menjelaskan semua kelebihan yang kita miliki pada saat wawancara nanti. Maka dari itu, gunakan penjelasan yang singkat dan efektif.
Lalu yang kelima, perhatikan kalimat dalam surat lamaran. Dalam hal ini, pembuatan surat lamaran kerja hendaknya gunakan kalimat yang tidak efektif, kalimat yang diulang-ulang tanpa alasan, ejaan yang salah, maupun penggunaan tata bahasa yang buruk. Lalu yang keenam, ada tujuan dan alasan melamar. Pada surat lamaran kerja yang kita buat, cantumkan tujuan dan alasan kita saat melamar perusahaan tersebut. Yang ketujuh, kerapihan surat, yang mana agar lamaran mudah dibaca, jangan menulis dengan tinta yang tipis dan hindari penggunaan IPX. Gunakan kertas yang bagus, bersih, dan tidak kusut atau mudah terkoyak. Yang terakhir, buatlah surat lamaran dengan tulisan tangan atau ketikan komputer. Jika memungkinkan membuat surat lamaran dengan ketikan komputer, kecuali dipersyaratkan ditulis tangan. Jika ketikan komputer menggantikan atau menggunakan tipe tulisan Times New Roman, gunakan font 12.